Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-27 sampai dengan yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kau berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan hari ini saya berikan tema bagi kita semua, yaitu meneladani sikap Allah Bapa. Sekali lagi, meneladani sikap Allah Bapa. Bapak Ibu saudara yang terkasih, teks firman Tuhan hari ini yang boleh kita renungkan menuntut orang Kristen untuk menyatakan kasih kepada sesama, termasuk kepada mereka yang mungkin lebih pantas disebut sebagai musuh. Namun firman Tuhan hari ini berkata bahwa orang Kristen harus mengasihi dan mengampuni, bahkan melampaui semua itu, menyatakan kasih tersebut dengan tindakan yang baik. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan beberapa alasan mengapa orang Kristen harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita melihat yang
yang ke-32 sampai yang ke-33 dikatakan bahwa orang jahat membalas kebaikan dengan kebaikan. Jikalau orang Kristen melakukan perbuatan baik karena ia diperlakukan baik, maka tidak lebih daripada orang yang berdosa. Sehingga tuntutan yang pertama dinyatakan oleh Yesus Kristus pada kita orang percaya, yaitu melakukan kasih lebih daripada orang berdosa mengasihi sesamanya. Yang kedua dikatakan bahwa orang jahat melakukan kebaikan untuk mendapatkan balasan. Jikalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan balasan, kita sama saja dengan orang berdosa yang juga dapat melakukan hal demikian. Sehingga hari ini kebenaran firman Tuhan dengan tema berkata meneladani sikap Allah Bapa. Apa maksud dari tema tersebut? Kalau kita melihat di ayatnya Bapak yang terkasih yang ke-36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu saudara terkasih, Allah Bapa mengasihi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Ia menyatakan kasihnya bukan kepada sekelompok orang, bukan kepada segelintir orang, namun kepada semua orang yang mau menyambutnya di dalam hatinya. Sehingga kita melihat bahwa kemurahan hati Bapa begitu besar. Kita adalah manusia yang berdosa, yang layak mendapatkan penghukuman, bahkan jauh daripada kasih Allah. Namun kita melihat Allah yang penuh dengan kemurahan hati, mengasihi kita lewat Yesus Kristus yang mulai datang ke dunia menjadi penyelamat atas hidup kita. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita boleh melihat bagaimana Yesus menyebutkan keistimewaan sebagai orang percaya atau orang Kristen, yaitu bahwa kita memiliki karakter Allah Bapa yang diturunkan kepada kita. Melalui apa? Melalui kasih yang daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menyatakan itu. Dan itu berarti bahwa jika kita mengakui Yesus sebagai anak dari Bapa surgawi, maka kita juga harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sekalipun secara manusiawi tentu bukan suatu hal yang mudah untuk melakukan hal baik seperti yang dituntut oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu mendoakan, memberkati, bahkan memberikan pinjaman kepada orang yang telah berbuat jahat terhadap kita. Dan mungkin kita malah berkata bahwa boro-boro mau mendoakan. Saya tidak membalasnya saja, itu sudah hal yang cukup. Namun firman Tuhan hari ini mau berkata kepada kita atau mengajarkan bahwa mengasihi musuh adalah keistimewaan orang percaya, dan ini perlu kita pertahankan. Karena kemurahan hati yang tidak membeda-bedakan satu sama lain adalah suatu hal yang boleh ditanamkan Yesus Kristus ke dalam hati kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagaimana yang dituntut oleh Yesus Kristus, di mana standar kasih yang begitu tinggi mungkin sangat sulit untuk kita lakukan. Namun ketika kita mau hidup di dalam kasih Allah, meneladani sikap Allah Bapa, maka kita akan dimampukan untuk melakukan itu, dan kita akan mencerminkan kasih Allah kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Maka dengan itu kita akan disebutkan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebagaimana dituliskan di ayat ke-35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi.
Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bapak Ibu, memang kebenaran firman Tuhan ini sangat sulit kalau kita bawa dalam kehidupan kita. Namun sebagai orang percaya adalah tuntutan yang perlu kita teladani. Sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita harus memancarkan kasih Kristus dalam hidup kita. Lewat kita mau memberkati orang-orang yang sekalipun menyakiti hati kita. Maka lewat itu kita akan mengalami kasih karunia yang daripada Allah, kita akan dijadikan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu, tetaplah hidup dalam kasih Allah. Lakukan kehendaknya, maka Allah akan menolong kita, memimpin kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang mengajarkan kami untuk meladani sikap Allah Bapa yang begitu murah hati, mengasihi setiap kami manusia yang berdosa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Mampukan kami untuk boleh melakukan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Sekalipun Tuhan sangat sulit untuk memberkati orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami. Namun firman-Mu hari berkata kepada kami bahwa kami harus melakukan itu adalah bukti nyata bahwa kami adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Mampukan kami ya Bapa, urapi kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh diperlengkapi untuk melakukan kasih yang nyata daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, dan selalu berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu
kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.